Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kalau boleh tahu jumlah mahasiswanya berapa? 49, dokter. Oh iya, masih kurang 3 orang ya. Artinya kalau sudah sejumlah 49 bisa kita mulai ya. Oke, kalau begitu mungkin saya memberikan sedikit tugas ya. Minggu depan dikumpulkan ya. Tolong buatkan tabel ya, 4 kolom. Tabel ini dinamakan perencanaan karir. Tuliskan nama, kemudian NIM ya, kemudian kelas embriologi Banyuwangi ya. Kemudian di kolom pertama tuliskan profesi apa, cita-cita apa yang Anda harapkan nanti setelah lulus. Misalnya mau jadi dosen, gitu ya. Mau jadi wirausaha misalnya, ya tulis saja. Nah, kemudian di kolom yang sama di bawahnya tuliskan atau deskripsikan semua kompetensi dari profesi yang Anda impikan. Misalnya kalau dosen ya Anda harus smart gitu ya. Anda punya kemampuan leadership karena harus mengajar di dalam kelas misalnya. Harus high impact presentation misalnya, jadi harus Anda punya kemampuan menjelaskan ya dan sebagainya ya. Kalau memang ada profesi yang Anda belum paham, googling aja ya. Yang penting deskripsikan semua kompetensi yang dimiliki. Nah, kolom yang kedua tuliskan semua ya potensi yang Anda miliki. Yang mudah beradaptasi ya. Kemudian yang disiplin, semua tuliskan semua potensi yang Anda miliki, kekuatan yang Anda miliki. Di kolom ketiga, sebaliknya, tuliskan semua kelemahan yang Anda miliki. Yang lemot gitu ya, yang gagal move on misalnya, ya, tulis semua. Nah, dari kolom kedua ketiga ini kan lebih menampakkan siapa diri Anda sebenarnya, who am I gitu kan ya. Nah, kemudian ketika Anda sudah bisa menginventaris ya, siapa Anda lihat nanti kalau saya jadi dosen itu kompetensi yang harus dipenuhi seperti ini. Nah, kira-kira gitu ya. Di kolom keempat gitu ya. Tuliskan semua apa yang harus Anda siapkan untuk siap ya menjadi seorang dosen yang ideal. Jadi selama masa studi Anda ya 5 tahun gitu ya plus minus gitu, maka Anda sudah siap untuk menjadi dosen. Jadi kesimpulannya bukan sekedar Anda nanti lulus dapat ijazah dan transkrip, tapi kompetensi itu sudah Anda miliki. Diharapkan Anda akan siap bersaing semua profesi. Ya. Demikian juga kalau nanti Anda menjadi wirausaha, menjadi praktisi, gitu ya. Nah, minggu depan tolong dikumpulkan. Nanti saya minta tolong di Tohawi untuk memberikan tugas gitu ya, dikumpulkan melalui aula. Oke? Sudah jam 7, kita bisa mulai ya. Saya share dulu. Oke. Saudara, hari ini kita kuliah organogenesis sebenarnya, bagian dari materi pembentukan organ. Ya. Nah, kita memfokuskan pada pembentukan organ kelamin, ya, genitalia. Ya. Hingga nanti yang kita diskusikan hari ini itu adalah bagaimana kelamin itu terbentuk. Kalau kelamin terbentuk berarti ya, Anda sudah banyak bayangan nih. Jadi jantan atau jadi betina. Nah, gitu kan?
Nah, persoalannya yang kita diskusikan hari ini ya bagaimana proses terjadi pada masa embrional. Nanti di akhir kuliah akan dijelaskan juga bagaimana proses pembentukan genitalia ini ya baik yang berada dalam tubuh internal maupun di luar tubuh, sehingga genital yang dimiliki individu ini kan ada yang tampak dari luar dan ada yang tidak tampak ya. Ya akan Anda pahami ternyata pada proses pembentukan genitalia itu gitu kan, setiap individu memiliki semua bagian-bagian organ yang menjadi bagian lawan jenis kita. Artinya dalam tubuh saya, dalam tubuh Anda itu mengandung bagian tubuh dari lawan jenis. Jadi di sana itu pada masa itu sudah disiapkan perangkat sebenarnya. Ini mau jadi jantan, ini mau jadi betina. Jadi jangan heran ketika dalam proses perkembangannya ya, ternyata tidak sempurna yang diharapkan. Jadi Anda nggak usah kaget ketika ada individu yang mempunyai genitalia ganda gitu toh. Ada liang vaginanya, tapi kok bagian tubuh yang lain, genital tubercle misalnya berkembang menyerupai penis. Nah, sehingga orang kan menganggap ini punya kelamin double ini. Emang hemafrodit apa gitu kan. Nah, sekarang pertanyaannya, menurut Anda, faktor apa sih yang menentukan jenis kelamin? Ada yang bisa menjawab? Ada yang tahu? Anda jadi perempuan, Anda jadi laki-laki ini, gitu kan? Siapa yang menentukan? Ya memang Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Izinkan saya menjawab. Ya, silakan Elis. Dari faktor genetik. Apa genetik apa yang dimaksud? Orang tua. Maksudnya orang tua bagaimana? Kayak kan ada bersilangan XY sama XX itu dong. Oh gitu. Ya. Berarti ada faktor kromosom. Ya, faktor kromosom. Nah, terus sekarang pertanyaannya, siapa yang menentukan? Ibu muka atau bapak muka? Nah, kita bisa flashback kuliah kemarin tuh, paham perkembangan embrio tuh. Siapa? Masih ingat? Permisi dok. Nah, silakan deh. Jawab. Yang itu pria dok. Pria. Oh, kenapa kok pria? Padahal soalnya kalau dia mengandung kromosom XY dok. Oh gitu. Kalau dipisah, itu kayak mana ya bilang? Mungkin itu dulu dok. Oke. Nah, kalau gitu, kalau misalnya Anda sering melihat sinetron gitu ya, seringkali Anda melihat, mendengar aktornya bilang, ibu ini goblok, nggak bisa bikin anak laki-laki, gitu loh. Benar nggak itu? Berarti yang perempuan apa yang laki? Izin menjawab dok. Silakan. Yang laki dok. Yang laki. Nah sekarang kalau Anda misalnya buka rekening ya, rekening bank gitu ya, kan selalu tanya kode rahasianya apa? Nama? Nama ibu. Nama ibu, loh, kok bukan nama bapak? Kenapa? Ada alasannya? Kayak gitu tuh? Kalau anak ibu itu sudah pasti anaknya, tapi anak yang sekarang ini itu belum tentu anak ayahnya, gitu tuh. Paham ya? Bisa tetangganya, bisa yang lain, bisa anak mantan gitu kan dan sebagainya. Benar kira-kira bahwa yang menentukan jenis kelamin itu adalah pria atau pejantan? Setuju? Tetap kakak? Ya. Nah sekarang pertanyaannya, kalau gitu ya, kalau yang membuahi ya, sel telur ini oleh spermatozoa dan spermatozoa mengandung kromosom ya X ya atau dia mengandung kromosom Y yang menentukan jenis kelamin individu kelak gitu ya.
apakah otomatis dalam proses perkembangannya dia jadi jantan atau jadi betina? Apakah seperti itu? Nah gitu dah. Ternyata tidak sesederhana itu, ya. Oleh karena itu yang kita pelajari, ya, ini hanya merupakan sebuah siklus sebenarnya. Ya samanya kalau ditanya dulu mana telur sama ayam, ya ayam apa telur gitu kan. Kita ini mau belajar pabriknya, ya, gametnya kah, atau belajar tentang pabrik gamet itu sendiri. Gitu. Sehingga kalau diilustrasikan saudara bahwa proses perkembangan genitalia itu ya tentu berasal dari bahan dasarnya adalah gamet. Mungkin kalau Anda refresh mata kuliah, refresh kuliah minggu yang lalu, gitu ya, disebutkan ya bahwa proses perkembangan organ itu merupakan interaksi dari lapisan yang kita jumpai pada masa gastrula. Tahu kan gastrula? Ya, ketika spermatozoa ini membuai sel telur, kemudian dia menjadi zigot. Zigotnya kemudian mengalami proliferasi, ya, menjadi banyak sel. Sel yang kemudian nampak bergerombol, ya, menyerupai buah morus yang kita kenal dengan morula. Ya. Jadi kalau Anda mau menamakan sesuatu itu kalau bahan-bahan biologis bebas kok, tidak ada definisi-definisi yang kemudian mutlak itu dimiliki oleh pada fase itu, ya. Oleh karena itu ketika saya menamakan embrio 2 sel, 4 sel, 64 sel, tidak menyebut morula boleh enggak? Boleh saja, ya. Selama itu menjadi definisi-definisi yang digunakan untuk mendeskripsikan hal tersebut. Jadi nanti kalau Anda bikin tugas akhir gitu ya, skripsi, definisi operasional dalam riset itu bisa Anda tentukan berdasarkan pengamatan real yang Anda lakukan. Jadi kalau misalnya Anda menyebut morula juga boleh ketika Anda malas gitu ya, atau susah gitu untuk bisa menghitung jumlah sel blastomir hasil pembelahan tadi, Anda boleh saja mendefinisikan itu morula. Tapi kalau Anda mau rigid misalnya solid dok, kalau misalnya 64 morula itu tidak didefinisikan berapa jumlahnya, nah gitu. Sehingga saya lebih memastikan jumlahnya 64 itu adalah morula dan itu bisa, ya sudah, monggo, tidak ada masalah, ya. Nah, kemudian setelah menjadi morula, maka dia akan berkembang membentuk rongga di dalam, ya. Rongga ini dinamakan dengan blastosul. Embrionya, fasenya namanya blastula. Nah, sel-sel blastomir ini terus berkembang, ya. Blastosul yang terbentuk kemudian mengalami reduksi, ya, diganti gitu dengan ruangan baru yang namanya gastrosul. Nah, sel blastomir hasil pembelahannya sudah mengalami diferensiasi, berbeda satu dengan yang lain. Yang dulunya satu sel sama, ya, 2 sel sama, ya. Tapi pada fase gastrula ini sudah membentuk lapisan demi lapisan. Itu yang kita kenal dengan ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Nah, 3 lapis daun kecambah inilah yang menjadi bakal perkembangan organ. Ya, bakal. Jadi kalau organ-organ terluar, ya, bagian anterior itu berasal dari lapisan ektoderm. Ya. Kemudian organ-organ dalam, viscera gitu ya, internal itu berasal dari lapisan endoderm. Nah, organ-organ yang terbentuk di antaranya gitu ya, seperti sebagian dari kulit, daging, tulang, ya, itu berasal dari mesoderm. Jadi sudah ada pengelompokan organ-organ itu berasal dari fase-fase yang kita lihat pada fase gastrula. Ya. Rongga yang ada dalam fase embrio gastrula itu namanya gastrosul, itu yang merupakan bakal dari saluran pencernaan, mulai dari mulut hingga ke anus. Makanya dinamakan gastrula karena mengambil dari kata gaster,
ya, lambung, gitu kan. Nah, artinya apa? Sudah bisa dipetakan bagian organ itu nanti berkembang dari bagian-bagian itu. Cuman, gitu ya. Jangan diartikan bahwa ektoderm akan bisa menghasilkan organ itu sendiri. Demikian aja dengan mesoderm dan endoderm. Sehingga organ itu terbentuk dari interaksi dari lapisan-lapisan tersebut. Ektoderm akan berinteraksi dengan mesoderm, ya. Ektoderm akan berinteraksi dengan endoderm dan mesoderm dan endoderm dan sebagainya. Sehingga kalau Anda lihat slide yang kemarin, ya, yang slide mendiskusikan tentang organizer, masih ingat kan? Ada bumbung neural atau neural tube yang di bawahnya ada notokot, ya, atau korda mesoderm, ya. Itu kan merupakan interaksi dari lapisan-lapisan tersebut. Bumbung neural atau neural tube itu berasal dari ektoderm. Sedangkan notokot atau korda mesoderm, namanya juga korda mesoderm, berarti dia notokot ini berasal dari mesoderm. Sehingga untuk bisa membentuk otak, gitu ya, mulai dari depan hingga ke belakang, anterior ke posterior itu, yang memegang peran di antaranya adalah notokot, menghasilkan bahan evokator yang nanti akan membentuk otak, gitu ya, dari anterior di kepala, gitu ya, otak yang ada di batok ini sampai ke sumsum yang masuk ke dalam tulang vertebrae kita. Jadi kalau misalnya ini tidak ada interaksi, maka tidak akan terbentuk atau ada hambatan dalam pembentukan organ tersebut. Nah gitu toh. Itu sudah disinggung sebenarnya, berarti ada interaksi. Sehingga nanti ketika evokator tidak dihasilkan oleh notokorda atau notokorda ini tidak berfungsi sehingga tidak menghasilkan evokator, maka hambatan pembentukan otak dan derivat-derivatnya akan terganggu. Sehingga di slide itu kan juga disebutkan kalau misalnya hambatannya itu pada bagian anterior, ya, neural tube-nya, buluh neuronnya tidak terbentuk, maka akan dijumpai bayi lahir dengan kondisi anencefali. Ya, batoknya cowong. Atau kalau misalnya di bagian posterior, bagian tulang vertebrae itu ada celah menyebabkan saraf, ya, atau sumsum itu ikut keluar, ya, sehingga ada bayi yang lahir dengan kondisi spina bifida. Nah, gitu ya. Jadi singkatnya, hampir semua organ itu terbentuk dari interaksi dari lapisan-lapisan pada masa embrional. Nah, demikian halnya dengan pembentukan jenis kelamin. Ya, ketika zigot ini membelah, menghasilkan, ya, fase-fase berikutnya, blastula, gastrula, maka pada fase gastrula ini ada interaksi dari mesoderm dan endoderm. Mesoderm ini akan menghasilkan, ya, bakal gonad, ya, bakal gonad atau gonadal ridge itu, ya. Tapi dia masih belum berfungsi. Dia akan berfungsi, ya, akan menghasilkan nanti, ya, sel-sel gamet itu dia membutuhkan, ya, membutuhkan sel yang berasal dari endoderm yang kita kenal dengan primordial germ cell. Jadi primordial germ cell ini sebenarnya bibit, ya. Cuman bibitnya kan kita belum tahu apakah nanti dia menjadi bibit gamet jantan atau spermatozoa atau menjadi bibit dari betina atau ovum. Ya. Sehingga nanti dalam proses berikutnya, ya, primordial gamet ini akan menghasilkan bakal gamet juga. Nah, jadi siklus. Jadi kalau ditanya dulu mana ayam sama telur, ya tergantung penyebutannya itu dulu mana, gitu kan. Nah, dengan demikian maka bisa digambarkan proses pembentukan genitalia itu berasal dari interaksi lapisan endoderm dan mesoderm. Nah, dalam proses perkembangannya, ya, pada saat dia membentuk bakal gonad yang nantinya juga akan
membentuk bagian-bagian sistem ekskresi, ya, ginjal, ya, maupun salurannya, gitu kan, ureter, ya nanti akan bertemu, gitu ya, pada perkembangan genitalia, sehingga nanti dalam proses perkembangannya ada hubungan erat antara genital dengan sistem ekskresi, apakah itu dari ginjal maupun saluran-salurannya, kan gitu kan? Yang khas pada pria ternyata salurannya itu mulai dari awal sperma dihasilkan hingga diejakulasikan, ya, pada saluran akhir pembuangan itu yang kemudian juga dilewati oleh air seni. Ya. Jadi di dalam alat kelamin pria itu ada saluran yang bisa dilewati dua jenis cairan, ya, air mani dan air seni. Nah, nanti ini terkait dengan proses perkembangan genitalia, nah, termasuk pada betina. Mengapa ovarium itu mempunyai hubungan yang terpisah dengan salurannya? Ya, kalau Anda belajar anatomi, ovarium itu kan tidak lantas ovumnya akan ditangkap, ya, bukan akan dialirkan melalui infundibulum, gitu kan, untuk dibuai oleh spermatozoa, tapi ada ruang yang memungkinkan dia, ya, terlepas, ya, tidak masuk ke dalam saluran. Maka jangan-jangan kalau ada kondisi ectopic pregnancy, ya, atau hamil di luar, gitu ya, hamil di luar saluran reproduksi. Karena seharusnya ketika dia terfertilisasi di ampula tuba fallopiae, dia akan mengalami proses implantasi tergantung dari jenis spesiesnya, apakah di kornua, gitu ya, ataupun berada di korpus uterus, atau di tanduk rahim atau di badan rahim. Jadi kalau pada babi, ya, pada sapi itu di kornua, di tanduk rahim, ya. Jadi rahim itu berkembang membentuk tanduk, ya. Sehingga nanti kalau Anda melakukan palpasi rektal, ya, merabah, ya, anak sapi misalnya, maka Anda bisa merasakan ini berkembang pada tanduk rahim sebelah kiri atau sebelah kanan. Tapi kalau pada kuda, pada primata, karena kornuanya tidak berkembang, maka dia berkembang atau implantasinya ada di pada badan rahim. Gitu. Nah, saudara, pada proses perkembangan genitalia, ya, bakal kelamin yang belum bisa ditentukan jenisnya, apakah jantan ataupun betina, itu yang disebut dengan stadium indifferent. Stadium yang belum bisa ditentukan jenis kelaminnya. Ya, meskipun sebenarnya sigot, ya, ketika ini terbentuk itu sudah bisa kita membedakan jenis kelaminnya. Sexing itu bisa dilakukan, ya, dengan karyotyping, ya, dengan pewarnaan kromosom itu bisa ini ditentukan jantan dan betinanya, gitu loh. Tapi kan yang kita bicarakan sebenarnya pada proses perkembangan genitalia. Jadi pengetahuan kita tentang jenis kelamin sebenarnya bisa diidentifikasi pada awal-awal, lebih awal, gitu kan. Tapi yang kita jelaskan di sini adalah proses fisiologi pembentukan genitalia. Oke. Nah, bakal gonad yang dibentuk dari mesoderm, ya, atau gonadal ridge, gitu ya, itu tidaklah berfungsi, ya, kalau tidak ada migrasi primordial germ cell yang berasal dari endoderm. Ada yang bilang lapisan dalam dari yolk sac endoderm, boleh saja, ya. Yang jelas dia berasal dari lapisan yang berbeda, ya. Karena berasal dari lapisan berbeda, saudara, maka kita masih memungkinkan untuk memisahkan organ-organ itu, ya, bukan hanya genitalia, jantung misalnya, mata dan sebagainya. Pada slide yang kemarin kan juga disinggung, ya, karena organ ini ternyata berasal dari lapisan yang berbeda, maka
pada kondisi ya lakukan transplantasi itu masih memungkinkan. Masih bisa dipisahkan bagian dari organ satu dengan bagian organ di sekitarnya. Sehingga kenapa mata bisa dicangkokkan ya karena mata dengan piala mata ini berasal dari lapisan berbeda. Ya, kelopak mata ini berasal dari lapisan berbeda. Jantung ya dengan selaputnya dengan perikardiumnya itu berasal dari lapisan yang berbeda. Sehingga itu yang memungkinkan kita melakukan transplantasi. Kalau dia embedded jadi satu, maka itu nggak bisa dilakukan. Ya. Paham ya? Dengan demikian, maka proses perkembangan genitalia ini tidak akan terjadi kalau primordial germ cell yang berasal dari endoderm tidak melakukan migrasi. Ya, gitu kan. Dan ketika dia melakukan migrasi, maka pada bagian bakal gonad, primordial germ cell ini akan menempati bagian-bagian tertentu. Kalau memang desain dari proses perkembangan genitalia itu memang nanti dia dibuahi oleh spermatozoa yang mengandung kromosom Y misalnya, maka primordial germ cell ini bagian endodermis akan bermigrasi ke gonadal ridge gitu ya. Dan dia akan menempati pada bagian tengah. Ini sudah otomatis itu, sudah by design ya. Sehingga orang agak idiot gitu ya kalau mengatakan bahwa individu itu tercipta dengan sendirinya. Bagaimana ini bisa terjadi kalau tidak by design? Sudah ada presisi yang terukur ya. Bahkan kalau Anda melihat ya proses perkembangan individu ini kan luar biasa spesifiknya. Ya. Bagaimana serigala kawin dengan serigala dan itu nggak salah gitu kan. Ya. Bahkan untuk perkawinan serigala pun kalau Anda lihat serigala itu makhluk yang soliter. Ya. Dia berjauhan satu dengannya. Tapi yo kok bisa ya, kok tahu ya bahwa nanti ini ada perkawinan. Ya. Ingat saudara ya, ternak hewan itu kawin itu hanya punya tujuan untuk menghasilkan keturunan. Ya, tidak ada yang hewan ternak itu ya, yang hubungan seks itu untuk senang-senang, itu tidak ada. Jadi dia kawin itu memang mengikuti siklusnya. Ya. Ketika ada betina birahi, birahi itu kan menunjukkan bahwa dia sudah menghasilkan sel telur yang siap dibuahi. Nah, serigala ini kan soliter. Tapi ya kalau dia tahu dengan jarak sekian kilometer ada betina birahi dan ketemulah di satu tempat misalnya untuk terjadi perkawinan. Terus serigala kan tidak mungkin punya WA group gitu ya. Hey men, aku birahi men, gitu kan. Tidak. Ya. Dalam proses itu saja sudah spesifik. Meskipun tidak ada WA gitu kan, dia tahu dengan feromon dan sebagainya. Nah, ketika terjadi perkawinan pun ya itu proses seleksinya itu sudah luar biasa. Kalau ada bandingan ikan misalnya, kan ada dua model tuh, fertilisasi in vivo dan fertilisasi in vitro. Jadi ada sperma yang ditumpahkan ke dalam kelamin betina, ada yang sperma ditumpahkan di luar di lingkungan ya kayak kodok, ikan ya. Coba Anda bayangkan kalau di sana ada sekumpulan ikan bertelur, ya, sekumpulan pejantan itu kemudian memijahkan spermatozoa. Dia tahu ini ya sel telur mana yang dibuahi oleh sperma masing-masing spesies. Kalau spesiesnya berbeda, sulit sekali untuk bisa terjadi fertilisasi. Kalau terjadi fertilisasi, belum tentu dia akan berkembang menjadi organisme, gitu loh. Jadi sudah ada proses seleksi, termasuk migrasi dari primordial germ cell. Kalau memang didesain dia jadi jantan, maka primordial itu akan bergerak ke bagian tengah atau medula ya dari gonadal rid, bakal gonad. Dan di sanalah primordial ini akan berdiferensiasi menghasilkan bakal gamet. Ya. Bakal spermatogonia. Nah, namun ketika dia bermigrasi primordial ini karena dia didesain menjadi betina, maka dia akan mendapati pada posisi tepi atau korteks dari gonadal ridge. Ya.
Dan primordial gam tadi akan berkembang menjadi bakal gamet betina atau oogonia. Ya, jadi sudah sangat spesifik. Dengan demikian, ketika Anda melakukan riset, ya, maka untuk mengamati perkembangan dari bakal gamet betina, gitu ya, ya Anda harus melakukan insisi pada bagian tepi atau korteks. Anda tidak akan menemukan ya yang namanya folikel primer, sekunder, ya, tersier, degrad itu pada bagian medula. Anda akan menemukan hanya pada bagian tepi. Nah, sebaliknya kalau jantan Anda bisa melakukannya lebih dalam karena bakal dari gamet ini ya atau primordial ini berkembangnya di bagian medula. Jadi pada masa embrionet itu sudah bisa ditentukan. Nah, karena primordial ini menentukan ya dari perkembangan bakal gamet itu, maka proses untuk perpindahannya itu agak beda. Ada yang bersifat aktif, ada yang bersifat pasif. Kalau bersifat pasif ini, primordial germ cell ini akan bermigrasi, akan berpindah gitu ya, dari lapisan dalam yolk sac atau endoderm dan dia akan menempati pada bagian ya korteks ataupun dari medula ya. Ini mengikuti aliran darah. Jadi ngikut aja dia. Ini disebut dengan migrasi secara pasif. Loh, Dok, emang bisa nyampe gitu kan? Kok tahu ya di situ ada bakal gonad? Ya kalau boleh dianalogkan ya, kalau Anda sakit mata gitu ya, kenapa yang disuntik kok bokong Anda, kok bukan mata Anda yang disuntik? Kayak gitu toh? Berarti meskipun dia ya, berkelana kemana-mana, toh pada akhirnya dia akan menempati pada target yang sudah ditentukan. Di sana sudah ada reseptornya, ya, yang sesuai. Ya samanya Anda kalau misalnya Anda dewasa kelamin, pertanyaan saya, ya. Anda tahu nggak kenapa laki-laki dan perempuan itu punya masa akil balik? Nah, gitu toh? Apakah Anda tidak punya sel spermatozoa, tidak punya sel telur yang berkembang pada masa itu? Nah, gitu toh? Sehingga kan tidak pernah Anda jumpai bayi lahir misalnya dalam keadaan mens gitu ya. Anak saya lahir menstruasi, kan enggak toh? Menstruasi kan pada saat akil balik. Berarti apa yang menyebabkan? Nanti kuliah minggu depan ya. Karena bagian otaknya, hipofisanya sudah menghasilkan hormon ya FSH dan LH. FSH dan LH ini yang kemudian merangsang perkembangan testis, merangsang perkembangan ovarium. Jadi bayi lahir itu ya sel gametnya, bakal sel gametnya itu dalam keadaan dormans. Ya. Istirahat. Nah, nanti akan ada bedanya ya. Kenapa pada pria pejantan itu selalu ya sampai akhir hayat menghasilkan sel gamet. Beda dengan betina. Betina itu sudah terkontrak jumlah oogonianya. Ya, dan yang mengalami ovulasi itu enggak lebih dari 10% dari jumlah oogonia yang dimiliki. Sehingga ya jangan heran kalau wanita pada umur 40-an gitu ya, 48, 50-an itu mengalami menopause. Artinya tidak menghasilkan sel telur. Beda dengan laki-laki. Ya. Perempuan umur 50 menopause ya dia nggak mungkin menghasilkan keturunan. Kalau pria, tahu Ahmad Albar? Ya. Itu masih bisa punya anak gitu kan. Berarti ini juga terkait dengan proses pembentukan genitalianya. Ya. Nah, yang kedua, primordial germ cell ini ternyata dia bisa secara aktif ya untuk mencapai gonadal rate ya dengan cara menerobos ya, merusak gitu ya. Lapisan-lapisan organ ya
bakal organ yang saat itu terbentuk, khususnya pada usus bagian belakang atau hindgut gitu ya. Jadi dia itu benar hanya menerobos, nggak tahu gimana cara menerobosnya gitu kan, merusak. Pokoknya bagaimana caranya dia bisa mencapai gonadal rate. Jadi primordial germ cell ini menentukan kalau dia gagal dalam proses pencapaian gonadal rate, maka tidak ada diferensiasi bakal gamet. Maka gonadnya akan steril. Ya, ada testis, ada ovarium, tapi tidak berisi sel-sel gamet itu. Ya, nah, dalam proses perkembangannya, saya sudah menyinggung tadi bahwa di dalam tubuh kita itu mengandung organ lawan jenis kita. Jadi di tubuh saya itu mengandung organ kelamin betina yang gagal berkembang atau mengalami rudimenter, pengecilan. Ya. Mungkin juga tidak nampak. Ya. Sehingga kalau misalnya disebutkan bahwa kromosom itu menentukan jenis kelamin, belum selesai. Ya. Masih ada faktor lain yang menentukan diferensiasi pembentukan genital itu. Apa? Hormon-hormon yang dihasilkan pada masa fetus. Ya, kalau dia jantan, maka dia akan dominan menghasilkan androgen, demikian sebaliknya kalau pada betina. Kalau ini tidak dihasilkan, maka diferensiasi itu akan terganggu. Itu yang saya katakan tadi, ada individu punya liang vagina, tapi genital tuberkelnya berkembang menyerupai penis misalnya. Nah, ternyata masih ada lagi nih faktor lain, yaitu Mullerian inhibition substances. Ya. Ini berperan dalam proses mengatur ritme perkembangan saluran. Jadi kalau Anda lihat ya, organ genital itu ada organ utama gitu ya. Bisa testis, bisa ovarium. Nah, untuk menampung produk ini dia butuh saluran-saluran. Kalau pada jantan kan ada testis, ada vas efferent, ada epididymis yang terbagi menjadi kaput, corpus, cauda epididymis, dan vas deferens. Ya, hingga dikeluarkan, diejakulasikan melalui uretra. Uretra ini ada di sepanjang, kalau pada pria, ada di sepanjang penis. Sehingga uretra ini yang akan dilewati oleh air mani dan air seni. Nah, kalau betina, dia punya ovarium, terpisah dari salurannya, mulai dari infundibulum, tuba falopii atau ovida, cornua, corpus uteri, cervix, hingga vagina. Ya. Nah, ada organ utama, ada saluran, dan bagian terakhir adalah organ luar. Kalau pada pria ada tampak ya kantong skrotum, kalau pada wanita tampak vulva, ya tampak klitoris dan sebagainya. Nah, untuk proses yang demikian, ya di samping dia membutuhkan hormon-hormon kelamin betina dan jantan untuk menjadi jantan dan betina, ini masih ada peran lain yang mengatur ritme. Jikalau ya individu ini menjadi jantan, maka dia akan menghasilkan Mullerian inhibitor substances yang berfungsi untuk meregresi saluran Muller. Kalau Muller ini adalah saluran yang nanti menjadi saluran reproduksi betina. Kalau pada jantan, ya ini saluran Wolffii, nah, gitu loh. Tadi sudah sebutkan kan saluran betinanya apa, saluran jantannya apa, ya. Kalau pada masa embrional, ya saluran betina ini disebut dengan saluran Muller. Atau ada yang mengatakan itu saluran paramesonephrikus. Kalau pada jantan, ya saluran Wolffii misalnya itu adalah ductus mesonephrikus. Jadi nanti kalau Anda baca buku jangan kaget, sama sebenarnya Muller dan Wolffii. Ya. Dengan demikian saudara, proses perkembangannya itu masih ya membutuhkan komponen-komponen yang lain dalam proses perkembangannya. Sehingga nanti dalam ya ilmu teratologi, ya ilmu tentang abnormalitas perkembangan, nanti Anda bisa menjumpai ya bagian-bagian yang
menjadi terganggu yang menyebabkan terjadinya abnormalitas perkembangan organ. Oke. Nah, kalau kita mau melihat lebih dalam ya, bagian dari gonad gitu ya, bakal gonad. Kalau saya sebutkan gonad itu sebenarnya lebih pada belum bisa ditentukan ini jantan dan betina. Kalau sudah bisa ditentukan ya bukan gonad lagi ya, tapi testis, tapi ovarium gitu ya. Jadi kalau masih belum ditentukan jenis kelaminnya, maka komponen gonad itu dari atas ya. Yang pertama ya primordial germ cell ya. Karena dia merupakan bagian yang menjadi bakal gamet ya. Ada bagian luar yang disebut dengan sulum epithelium ya, menjadi bagian dari rongga pembentukan epitel. Dan ada jaringan-jaringan di antaranya ya. Sehingga kalau Anda lihat sebenarnya meskipun dia menghasilkan gamet jantan misalnya sperma itu kan masih dia membutuhkan jaringan interstisial ya. Ini kalau pada masa embrional yang dikenal dengan sel-sel mesenkim. Sehingga kita bisa membedakan ya. Dia berasal dari gitu ya. Berasal dari endoderm atau berasal dari mesoderm. Kalau dia berasal dari endoderm itu selnya kecil yang kita kenal dengan primordial germ cell. Kalau selnya besar, ya kita kenal sebagai berasal dari mesoderm atau genital ridge. Oke, nah ini gambarannya, saudara. Ya, gambar ini bagus, tapi kalau di aslinya tidak sebagus ini, gitu kan? Anda bisa melihat, ya, secara menyeluruh, ya. Ini adalah tubuh embrio, ya. Ini adalah kantong kuning telur, yolk sac, ya. Jadi nanti Anda akan mengenal sel telur ternyata mempunyai banyak variasi. Ada sel telur yang mengandung sedikit, ya, yolk, gitu ya. Ada sel telur yang mengandung jumlah yolk yang sedang dan ada yang mempunyai dalam jumlah banyak. Telur ayam itu megalesital atau polilesital, ya. Kalau yang menengah itu seperti telur katak itu mesolesital, ya. Sedangkan pada primata, pada mamalia, ya, itu sangat sedikit mengandung yolk. Sehingga yolk ini sebenarnya jangan diasumsikan, ya, sebagai yolk yang dalam jumlah besar, gitu kan. Jadi diilustrasikan seperti itu. Karena pada proses perkembangan janin itu kalau pada ayam kan sangat tergantung dengan kondisi lingkungan atau bukan tergantung dari induk. Induk hanya mengerami, memberikan suasana, suhu, dan kelembapan tertentu. Tapi kalau pada mamalia, pada primata, fetus ini, janin ini akan berkembang sangat tergantung dari induknya. Ya. Oleh karena itu, jumlah yolknya sangat sedikit dibanding dengan yolk. Ya, kan sebagai sumber nutrisi, gitu kan. Nah, primordial germ cell itu berasal dari endoderm. Ada yang bilang dari dinding dalam yolk sac, boleh saja, ya. Maka dalam proses migrasinya, kalau pada unggas, ya, itu dia mengikuti aliran darah, dia nyampe pada bagian genital ridge. Tapi kalau pada mamalia, maka migrasi ini dari primordial germ cell menuju genital ridge, ini adalah bakal ginjal, ya. Ini adalah genital ridge, ya, atau seringkali disebut dengan gonadal ridge, gitu ya. Maka proses migrasinya, saudara, primordial ini akan menembus usus belakang atau hindgut untuk bisa mencapai pada bagian genital ridge atau bakal gonad. Ya, ini yang disebut dengan migrasi secara aktif. Oke. Nah, dalam proses perkembangan genitalia kan selalu terkait dengan sistem ekskresi. Jadi kalau Anda lihat dari perkembangannya, ya, ini adalah pada bagian ginjal, ya, ini adalah menjadi bakal gonad. Sehingga dalam interaksi genitalianya itu maka masuk dalam sistem urogenital, ya. Oke. Nah, migrasi tadi, saudara, coba Anda lihat.
Primordial akan menempati pada bagian tertentu dari genital ridge. Ya. Ini adalah saluran Muller betina, sedangkan ini adalah saluran Wolfii. Jadi sudah ada bakal gitu ya, salurannya. Dan ini adalah nanti menjadi sistem perkemihan. Ya, ini menjadi bagian dari ginjal. Ya, ini adalah infiltrasi dari pembuluh darah yang nanti akan menjadi sistem urogenital. Ya, tapi kita fokus pada ini, saudara. Migrasi akan menempati pada bagian tertentu dari genital ridge. Ya, sehingga nanti ya pada proses perkembangannya akan terjadi kalau sudah terjadi migrasi. Pada proses ini sebenarnya kita masih belum bisa menentukan jenis kelaminnya. Kita belum tahu nanti ini akan berkembang menjadi gamet apa. Ya. Maka pada masa ini yang kita kenal dengan masa indifferent. Masa di mana belum diketahui jenis kelaminnya. Oke. Nah, ketika primordial ini mencapai pada genital ridge, dia akan berproliferasi. Ya, tergantung jadi jantan atau betina. Ya. Ketika dia melakukan proliferasi di genital ridge, maka saluran ini juga akan mempersiapkan diri. Dia menjadi bagian jantan atau betina. Ya. Sehingga ya, kalau Anda lihat pada proses perkembangan salurannya, ya, modulari cord ini bagian yang nanti menjadi bagian yang menghubungkan dengan gonad ini akan terpisah. Ini yang menyebabkan mengapa ya ovarium itu kemudian tidak terkoneksi langsung dengan saluran-saluran reproduksi. Beda dengan pada jantan. Ya, jantan itu fully dia ya. Mulai dari pabrik tubulus seminiferus ya. Kemudian dia dialihkan ke rete testis, ya, kemudian ke vas efferent misalnya, ya, hingga diejakulasikan. Wah, jadi dia tidak pernah kontak dengan dunia luar kecuali di dalam saluran itu sendiri. Beda dengan betina. Oke, nah dengan demikian saudara akan tampak ya bagaimana saluran-saluran itu kemudian berhubungan dengan sumber atau pabrik dari gamet itu sendiri. Ya, dan nanti akan tampak gitu ya mana yang berkembang, apakah saluran Wolfii maupun saluran Mulleri gitu ya untuk menjadi jenis kelamin tertentu ya. Berarti ada bagian yang mengalami rudimenter atau penyusutan ya. Sehingga kalau kita lihat pada diri kita ya memang sangat tidak tampak ya. Nah, ini adalah kaitannya dengan sistem perkemihan urogenital ya, proses bagaimana nanti ada kaitannya dengan sistem ekskresi ya. Ini adalah proses pembentukan genitalia yang diikuti dengan proses perkembangan dari sistem ekskresi ya, mulai dari ginjal, ureter ya sampai membentuk vesika urinaria atau kandung kemih. Nah, di sanalah yang kemudian mempertemukan kepada pria ya bagian yang nanti gitu ya sebagai tempat bertemunya sel spermatozoa dengan cairan-cairan yang berasal dari kelenjar aksesoris. Ingat ya bahwa spermatozoa dihasilkan oleh tubulus ya itu dalam keadaan imotil, tidak bisa bergerak. Dia mengalir dari testis ya sampai kepada ampula vas deferens sebagai tempat nanti akan bertemunya dengan cairan dari kelenjar aksesoris. Maka pergerakan ini secara pasif. Ya, dia bergerak karena desakan oleh spermatozoa yang lain. Dia bisa bergerak kalau dia mendapatkan cairan-cairan dari kelenjar aksesoris. Gitu ya. Sehingga jangan heran kalau misalnya nanti Anda jumpai ampula ini berada pada bagian dorsal dari vesika urinaria. Ya. Nah, ini gambaran saudara, bagaimana proses bertemunya saluran-saluran yang kemudian menghubungkan
antara bakal gonad pejantan dengan saluran-saluran yang sudah ada sebelumnya, sehingga akan tampak sekali hubungan antara ya bakal testis dengan saluran-saluran reproduksinya. Ya. Yang biru ini yang nanti akan menjadi vas deferens. Ya. Ini merah ini adalah saluran dari betina. Ya. Sehingga ductus Muller atau ductus paramesonephritis ini adalah saluran betina. Ya. Nah, setelah yang Muller itu mengalami rudimenter, yang berkembang itu saluran Wolffii atau saluran mesonephritis, maka perkembangan lebih lanjut, apalagi kalau itu pada mamalia, saudara, itu masih memerlukan proses yang namanya descensus testiculorum atau penurunan testis dari rongga abdomen, cavum abdomen ke dalam kantong skrotum. Ya. Jadi kalau pada pria itu ada kantong skrotum sebagai tempat testis, ya, ada penis sebagai tempat penetrasi ke dalam kelamin betina kalau dia fertilisasi in vivo, ya. Maka pada masa embrional, testis ini kan sebelumnya dia berada pada cavum abdomen. Tapi ketika dia dilahirkan, dia harus turun ke dalam kantong skrotum. Itu yang disebut dengan descensus testiculorum. Dan yang memegang peran dalam proses descensus ini adalah ligamentum, ya, atau jaringan ikat yang dikenal dengan gubernaculum. Sehingga jangan heran kalau antara cavum abdomen itu ada celah yang menghubungkan dengan kantong skrotum. Ya. Atlet angkat besi, angkat berat itu selalu mengenakan sabuk sebagai upaya untuk menahan beban supaya ya organ dalamnya ini ya bisa usus, bisa omentum, apapun yang akan masuk ke dalam kantong skrotum karena di sana celah. Ya memang kecil sih ya, hanya bisa dilewati oleh pembuluh darah, limfe maupun vas deferens. Tapi pada keadaan tertentu ketika dia mendapatkan depresi yang kuat, ini bisa jebol. Itu yang kondisi yang disebut dengan hernia skrotalis. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sih kalau pada jantan pria kok butuh skrotum? Kalau pada betina wanita kok nggak butuh? Ya, kenapa sih pabriknya kok ada di luar? Apakah itu sebagai aksesoris gitu kan? Enggak juga ya. Nanti Anda pelajari minggu depan bahwa spermatogenesis bisa berlangsung ya kalau di bawah suhu tubuh. Oleh karena itu, kalau di bawah suhu tubuh berarti kan dia harus terpisah. Kalau terpisah berarti ya ada termoregulasi ya supaya spermatogenesis itu bisa berlangsung. Jadi jangan heran kalau Anda mandi di selekta, jegur, biur gitu ya, suhunya dingin, kemudian skrotum Anda itu mengkeret. Nah, ya mengkeret. Kalau nggak percaya bisa dicek nanti ya. Sebelum dan setelah ya, before dan after gitu kan. Nanti akan dia mengkeret ya. Fungsinya apa? Untuk mendapatkan suhu optimal ya supaya spermatozoa itu bisa berlangsung. Nah, sebaliknya ketika kondisi panas, maka skrotum ini akan menjauh, melebar. Harapannya supaya testis mendapatkan ruang untuk bisa melepas panas supaya suhunya tidak mendapatkan suhu yang lebih dari suhu tubuh. Ya. Sehingga kalau Anda menyimpulkan bisa saja pria yang suka menggunakan jeans ketat gitu ya, itu kesehatan reproduksinya tidak baik karena apa? Tidak memberi ruang pada skrotum untuk bergerak bebas ya, sesuai dengan kebutuhan suhu yang memungkinkan terjadinya proses spermatogenesis. Jadi kalau pada wanita ya kalau cari calon laki-laki yang subur itu ya mereka yang suka pakai sarung gitu kan ya. Jangan suka yang pakai jeans ketat gitu ya. Itu dari aspek kesehatan ya. Oke. Nah, gambar yang tadi saya sampaikan saudara, maka pada ya saat pembentukan kelamin jantan ya sudah ada hubungan antara testis dan saluran-salurannya. Sehingga saluran ini ada yang tertanam di dalam testis, ini adalah bagian dari testis, tapi juga ada saluran yang tampak dari luar.
ya. Kaput epididymis, ya. Cauda epididymis, vas deferens, ya. Itu adalah proses perkembangan dari saluran Wolfii, ya. Dan ini ada celah nanti yang masuk ke dalam rongga abdomen, ya, sehingga pada saat ejakulasi maka disinilah tempat bertemunya spermatozoa dengan cairan yang berasal dari kelenjar aksesoris. Jadi kalau Anda lihat namanya vas deferens, ini adalah bagian yang digunakan pada pria untuk melakukan KB pria, namanya vasektomi. Bisa diikat, bisa dipotong, ya. Sehingga spermatozoanya tidak bisa dialirkan, maka yang diejakulasikan ini tentu tidak ada spermanya. Karena tidak ada spermanya, maka cairan ejakulasinya ya nanti sifatnya encer, tidak kental. Kental itu karena apa? Bercampur dengan sperma yang membuat konsistensi cairan ejakulasi itu menjadi kental, ya. Sehingga orang selalu menyimpulkan kental dan encer itu menentukan fertilitas seorang pria. Ya nggak salah sebenarnya, ya, karena untuk membuahi sel telur, ya, meskipun yang membuahi itu adalah satu spermatozoa, tapi dalam proses pencapaian sel telur untuk bisa membuahi membutuhkan begitu banyak spermatozoa, ya, minimal 125 juta per cc-nya itu. Sehingga kalau dia tidak memenuhi sejumlah itu, maka kemungkinan fertilisasinya menjadi kecil. Maka ada pria yang fertil, ya, yang subur gitu ya, yang normal gitu ya. Ada pria yang infertil. Dia punya sperma tapi sulit untuk menghasilkan keturunan karena konsentrasinya tidak banyak. Maka bisa menggunakan teknologi yaitu intracytoplasmic sperm injection. Jadi menginjeksikan langsung sperma, ya, pada sel telur. Nah, ini kalau Anda kuliah Prof. Wijiati kemarin, beliau expertnya di sana, ya. Dia adalah expert dari bayi tabung, ya. Bahkan dia bukan hanya sekedar melakukan fertilisasi in vitro, ya, mencampurkan sperma dengan sel telur, bukan hanya pada ternak. Beliau expert di rumah sakit, ya, di klinik bayi tabung sejenisnya. Dan kita sudah menghasilkan 3 alumni, ya, jebolan dari embriologi yang bekerja di rumah sakit atau klinik bayi tabung, 2 di Jakarta, 1 di Surabaya. Jadi kalau Anda mau belajar, mau mendalami, itu bisa magang ataupun bisa penelitian di tempat kami, ya. Oke. Nah, tadi perjalanan dari proses perkembangan genital di dalam, ya, termasuk salurannya. Nah, bagaimana perkembangan genital bagian luar? Nah, gitu kan. Ini yang ringkas, yang atas ini gambaran perkembangan genital bagian dalam, ya. Ketika pada masa belum bisa dikenali jenis kelaminnya, ini disebut dengan fase indifferent, ya, gonad, ya. Ada ductus Mulleri, ya, ada ductus Wolfii, jadi ada jantan, saluran betina dan sebagainya, ya. Ini adalah ginjal, ya, nanti menjadi sistem ekskresi. Nah, pada proses perkembangannya, ketika dia menjadi betina, maka gonad akan berkembang menjadi ovarium, ya. Ductus Wolfii, ya, akan rudimenter, ya. Yang berkembang itu adalah ductus Muller, ya. Oke. Kalau pada jantan, gonad akan berdiferensiasi menjadi testis, ya, menjadi saluran-saluran epididymis vas deferens, ya. Ini berasal dari ductus Wolfii, ya. Ini bagian dalam. Nah, terus bagaimana dengan bagian luar? Ya, sama. Ketika masa indifferent masih belum bisa ditentukan jenis kelaminnya, ya. Bagian-bagian ini menjadi bakal jenis kelamin. Jadi kita ini mengalami proses yang seperti ini sampai mendapatkan genital yang sesungguhnya, gitu kan. Nah, sekarang pertanyaannya, jadi jantan itu atau betina itu takdir apa enggak? Ayo sekarang tanya. Ya, faktanya kita lahir jantan pria, lahir betina perempuan, tapi setelah dewasa kita ingin menjadi bukan hanya sekadar transgender gitu ya, tapi juga transseksual gitu ya. Beda ya. Transgender itu adalah menampakkan performa gitu ya.
fisik yang berbeda dengan sebelumnya, trans ya gender, ya bisa minum hormon, ya sehingga yang laki-laki bisa tumbuh buah dada, atau sebaliknya kalau jadi laki-laki dia minum akan tumbuh jamban karena dia mengkonsumsi hormon, ya. Tapi dia belum melakukan perubahan kelamin, transseksual itu beda lagi, gitu kan. Jadi jangan terkecoh dengan bahwa pria itu bisa melahirkan, ternyata dia bukan pria tulen, gitu kan. Dia itu adalah transgender dan transseksual, gitu kan. Dia masih mempunyai jenis kelamin aslinya, sehingga aslinya dia itu perempuan, gitu ya. Karena dia mengkonsumsi hormon, dia tampak seperti laki-laki, tapi dia masih punya saluran reproduksi. Karena perkembangan embrio, perkembangan fetus itu spesifik hanya pada bagian tubuh, gitu ya. Entah nanti ke depan apakah memungkinkan ya kita bisa melakukan di luar itu. Tapi faktanya kan sampai saat ini seperti itu. Jadi jangan terkecoh kalau ada laki-laki yang bisa mengandung, itu sebenarnya bukan laki-laki, dia asli ya, dia melakukan sebelumnya transgender maupun transseksual ya. Nah, ketika belum bisa diketahui jenis kelaminnya, maka diferensiasi organ luar dari genital itu, misalnya genital tubercle akan berkembang menjadi bagian glans penis. Ya. Tapi kalau dia jadi betina, maka dia akan rudimenter, yang tampak ini adalah klitoris. Dari homolog ya, homolog itu berarti dari asal yang sama. Maka ini sebenarnya fungsinya sama. Ya. Kalau untuk organ kelamin, maka keberadaan genital tubercle ini sebagai pusat rangsangan seksual. Sehingga kenapa sih kok pria suka melakukan masturbasi ya termasuk pada pria. Ini yang dimanipulasi adalah bagian dari glans penis atau pada klitoris. Sehingga kepuasan seksual gitu ya, itu letaknya hanya pada bagian ini saja. Sehingga kalau ada yang bilang tergantung ukuran ya, itu ya tergantung persepsi ya, imajinasi. Kalau dia ngomong soal ukuran berarti dia bisa membandingkan ukuran satu pria dengan pria yang lain kan gitu untuk menentukan kepuasan seseorang. Padahal dasarnya kan hanya ditentukan pada bagian ini. Tapi yang namanya hubungan seksual kan bukan sekedar fisik toh, tapi lebih pada memuaskan pasangan, perasaan sebenarnya. Jadi ukuran itu bukanlah menentukan semua gitu ya. Kalau ukurannya besar tapi dia kasar ya belum tentu pasangannya akan terpuaskan karena ukuran genitalia ini ya. Nah, berikutnya adalah genital swelling ya. Ini kalau pada pria jantan dia menjadi bagian dari skrotum ya. Kalau pada wanita dia menjadi bagian dari vulva. Sehingga kulit ya, tampakan luar antara skrotum dan vulva ini sama. Masa dok, ya nanti aja kalau kamu sudah menikah, yang sudah menikah bisa disandingkan dengan istri Anda sama. Ya, dia homolog bukan analog. Ya, beda ya antara homolog dan analog. Ya, dengan demikian saudara, kalau kita petakan proses perkembangan indifferent, ya menjadi jantan dan betina, ya ini sebenarnya hanya ketika perubahan mau jadi laki atau jadi perempuan didasarkan atas bahan dasar yang sudah ada pada masa embrional. Jadi kesimpulannya dalam tubuh kita itu sebenarnya mengandung ya bagian organ lawan jenis kita. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Maaf, sudah jam berapa ya? Sudah persis jam 8. Ada pertanyaan? Ada kuliah habis ini? Setelah jam 8 ada kuliah? Izin menjawab jam 9, Dok. Oh, oke, monggo. Jadi kalau terlambat 10 menit ya apa ya kan? Monggo silakan. Kalau ada yang mau bertanya. Atau kalau mau bertanya minggu yang lalu juga boleh ya, selama saya bisa menjawab. Ayo silakan. Izin bertanya, Dok. Oke, silakan Fauzan. Saya Fauzan dari NIM 5026. Iya. Izin bertanya. Kan tadi katanya primordial game-nya itu harus migrasi ya, Dok ya? Iya. Kalau nggak migrasi berarti tidak terjadi betul ini yang kelamin ya? Dia tidak berkembang gitu ya, dan gonadnya tetap berkembang menjadi gonad yang tidak jelas jenis kelaminnya.
Baik, terima kasih, Dok. Oke, yang lain? Mohon maaf, izin, Dok. Silakan. Semester 3 ada kuliah, Dok, jam 8, Dok. Oke. Kalau gitu Anda boleh leave ya, boleh leave. Artinya kalau memang mau leave silakan meninggalkan, enggak apa-apa. Gitu kan, ini kuliah sudah selesai sebenarnya. Tapi kan kalau ada satu yang mungkin ingin diskusi, saya masih diberi kesempatan untuk diskusi. Atau kalau dipakai nggak Zoom-nya di jam 8? Saya belum tahu juga sama Dokter Tahawi. Tidak, Dokter. Zoom-nya ini apa namanya khusus untuk semester 1. Jadi tidak digunakan untuk nanti jam 9 baru digunakan. Monggo. Yang semester 3 boleh live, boleh. Oke, Dok. Terima kasih, Dok. Ya, monggo. Silakan. Ada yang bertanya? Dok. Ini menyebut nama apa mboten, Dok? Oh, enggak. Saya sudah bisa membaca namamu kok. Amin. Amin. Ini, Dok, gerakan amoeba itu gerakan seperti apa, Dok? Terus hubungannya dengan kuliah kita apa? Oh, bukunya ya. Gerakan amoeboid gitu ya? Iya. Oh, ya gerakan gremet gitulah. Oh, ya, Dok. Oke, yang lain. Dok, izin bertanya. Jadi kalau dalam proses embriologi mengusahakan perempuan atau jantan itu sebenarnya bisa nggak, Dok? Oh, bisa. Betul. Bisa. Anda mau konsul? Kakak Guyos. Mau kuliah sendiri? Saya ini kalau ditanya apa teman-teman ya kalau gitu kuliah itu sendiri gitu kan. Loh, masa aku tuh kuliah? Iya. Atau kuliah saja atau kuliah dengan praktikum. Nah, jadi begini ya, banyak teori yang bisa digunakan. Ini berdasarkan sifat fisik ya, sifat yang dimiliki oleh sperma. Katanya tadi kan disebutkan bahwa yang menentukan jenis kelamin itu kan pria ya, sperma. Sperma yang diejakulasikan mengandung kromosom X dan kromosom Y. Kita nggak tahu nih mana yang nanti akan membuahi, gitu toh. Nah, berdasarkan sifat fisik ini yang kemudian diasumsikan bahwa spermatozoa yang mengandung kromosom Y ini mempunyai motilitas yang sangat cepat. Dia lebih langsing gitu kan. Larinya cepat gitu kan. Berbeda dengan spermatozoa yang sifatnya mungkin agak lebih berbobot dibanding yang sperma mengandung kromosom X Y ya. Nah, dengan demikian diasumsikan bahwa ketika dia ditumpahkan pada genitalia betina perempuan, maka untuk mencapai ya ampula dari tuba falopii atau oviduct, maka spermatozoa jenis ya mengandung kromosom Y ini lebih cepat mencapai daerah itu dibanding dengan sperma yang mengandung kromosom X, sehingga ketepatan gitu ya untuk bertemunya sel telur dengan spermatozoa ini menentukan bila mana siklusnya ini bisa diatur gitu ya, diketahui, maka ketika terjadi hubungan intim maka lebih banyak rasionya akan menghasilkan zigot yang mempunyai jenis kelamin laki-laki. Tapi kalau misalnya pada saat hubungan intim ya, sel telurnya itu belum nyampe gitu ya, belum ada di ampula tuba falopii, maka spermatozoa yang mengandung kromosom Y ini sudah lelah gitu kan. Ya. Sedangkan yang datang belakangan ini yang banyak mengandung spermatozoa mengandung kromosom X. Sehingga kalau mau dianalogikan, kenapa sih kok banyak individu yang berjenis kelamin perempuan gitu ya. Paham ya? Karena kesempatan untuk bisa bertemunya secara on time gitu kan antara spermatozoa dengan sel telur ini tidak banyak. Ya. Jadi kalau mereka mau berhubungan itu kan relatif tidak banyak menanyakan soal siklusnya, sehingga kesempatan untuk bisa membuahi jenis
telur tertentu untuk menjadi janda betina itu lebih banyak terjadi pada betina atau perempuan. Itu logikanya begitu sih, ya. Ada juga yang mengatakan tergantung juga dengan pola gitu ya, pola hubungan kelamin itu sendiri. Ada yang mengatakan selama proses hubungan itu lebih memberikan semangat pada perempuan, itu biasanya menghasilkan jenis kelamin pria. Kasarannya kalau pria itu sabar gitu ya untuk foreplay dan sebagainya, ketika terjadi hubungan itu kemudian lebih banyak menghasilkan rasionya. Kalau rasio itu kan berarti masih ada kemungkinan untuk menjadi yang berbeda gitu kan. Rasio itu kan berarti kan persentasenya lebih besar gitu kan. Sehingga saya ini kan punya anak 3 ya, laki semua gitu. Saya agak heran ketika ada ahli reproduksi yang mengatakan pada saya, "Dok, jenengan ini orang sabar." Loh, kenapa kok sabar? Punya anak laki 3. Saya nggak mudeng apa yang dimaksud dengan sabar. Ternyata sabar itu yang dimaksud dia adalah proses ketika berhubungan ini tidak cepat-cepat gitu loh. Itu sih katanya begitu. Nah, tapi di luar itu sebenarnya saudara, ya, di luar dari pola-pola yang disebutkan tadi, sebenarnya ada cara kita melakukan sexing ya untuk memisahkan spermatozoa jenis X ya dan spermatozoa mengandung jenis Y ya. Ada cara dengan memfiltrasi dengan sepadek gitu ya. Jadi memang benar-benar disaring. Artinya apa? Struktur ya, ukuran sperma itu memang berbeda antara ya, sperma yang mengandung kromosom X dan Y. Sehingga rasionya itu akan dipilih yang langsing ya gitu ya. Saring berarti kan yang tertahan itu kan yang spermatozoa yang mengandung kromosom X gitu kan. Sehingga itu yang kemudian dilakukan seminasi gitu kan. Ada juga yang menggunakan elektroda, katoda dan anoda untuk melihat afinitas dari spermatozoa itu mengumpul pada salah satu kutub. Jadi sudah bisa dipetakan ini lebih banyak pada jenis tertentu. Sehingga dengan cara-cara itu kita bisa melakukan inseminasi untuk mendapatkan kesempatan ya jenis kelamin tertentu. Tapi ingat sekali lagi ya, kalau saya sih lebih meyakini adanya sebuah takdir gitu kan. Takdir. Upaya jadi tetap iya gitu kan. Tapi takdir ternyata itu sangat menentukan ya. Pengalaman teman gitu ya ketika melakukan bayi tabung ya. Dan pada proses pemeriksaan sampai menjelang dia dilahirkan itu berbeda drastis gitu kan ya. Ya sudahlah, di luar itu sih tergantung masing-masing. Tapi yang saya jelaskan tadi kan soal kemungkinan untuk menjadi jantan dan betina bisa kita lakukan berdasarkan pengalaman gitu ya, berdasarkan siklus dan sebagainya. Itu juga membantu dalam memperoleh persentase atau rasio yang lebih besar untuk mendapatkan jenis kelamin tertentu maupun dengan bantuan laboratorium. Gitu ya, Dek Salsa. Oke, ada lagi? Terima kasih, Dok. Ada lagi? Dok, ingin bertanya, Dok. Ya, silakan, Dek. Untuk yang hewan, itu early stage-nya sama nggak sih, Dok? Yang kayak gonadnya, mesonefrosnya, yang gitunya, Dok? Maksudnya sama gimana? Kan kalau manusia yang gonad, terus nanti jadi testis, jadi gitu. Jadi yang kayak gitu, Dok. Jadi apa maksudnya? Jadi gonad, mesonefros dan lain-lainnya kan jadi testis, vas deferens, seminal vesicle. Ya. Nah, kalau buat binatang sama nggak, Dok? Ya. Secara prinsip sebenarnya proses perkembangannya itu sama. Yang membedakan mungkin terletak pada gen-gen penyandi tertentu yang mungkin ada pada manusia yang tidak ada pada binatang. Ya, prinsipnya sama. Bahkan kalau Anda pelajari kuliah yang kemarin itu kan, ya paham-paham di mana proses perkembangan yang kompleks berarti kan yang jenis spesies yang tinggi itu kan berawal dari proses perkembangan yang sederhana yang sama dimiliki oleh semua makhluk hidup, gitu kan? Paham ya?
Sehingga kenapa kok cloning itu mudah ya dilakukan pada hewan tingkat rendah, karena dia kurang tidak sekompleks itu pada mamalia, gitu kan. Ini menjadi heboh ketika bisa melakukan cloning pada mamalia, domba doli. Kalau pada ikan biasa ya. Anda melakukan banyak bioteknologi pada hewan tingkat rendah itu hanya biasa. Kalau Anda misalnya mau menginisiasi sel telur katak misalnya, cukup ya ambil jarum, tempelkan di sel darah merah, tusukkan ke dalam telur katak, maka telur katak itu bisa berkembang menjadi katak. Ya. Sama aja dengan ikan ya. Ikan itu kalau Anda mau melakukan sexing ya, menentukan jenis kelamin tertentu, itu sangat mudah ya. Ada rusak itu spermatozoa gitu ya. Ya. Berarti apa rusak? Berarti kromosomnya juga rusak, tapi partikel dari sperma ini bisa mengaktifkan sel telur ikan, sehingga ketika ikan ini kemudian teraktivasi, maka tidak ada komponen kromosom yang terlibat, maka gitu kan, semua ikannya berjenis kelamin betina, gitu ya. Ya itu yang disebut dengan genogenesis, gitu ya. Gitu ya. Oke, ada lagi? Cukup? Oke, kalau cukup kita akhiri saudara. Ini adalah pertemuan saya dengan Anda. Jangan lupa tugas yang tadi saya sampaikan ke Anda bisa di-upload di aula. Dan saya akhiri kuliah pagi ini. Terima kasih Dr. Tohawi. Ya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok. Oke. Terima kasih dok. Terima kasih dokter. Sehat ya. Terima kasih dok. Sehat selalu. Terima kasih dok. Oke.